Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak dalam video pembelajaran kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar pada bab 3 mengenai pengurangan sampai dengan 10. Pada video ini kita akan belajar pada bagian A mengenai cerita pengurangan. Nah adik-adik, video ini tentunya untuk pelajaran matematika kelas 1 pada fase A kurikulum Merdeka. Selain itu, kakak juga mengambil referensi materi untuk video ini dari buku matematika kelas 1 pada kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana? Sudah siap belajar mengenai pengurangan sampai dengan 10? Dan kita akan belajar mengenai cerita pengurangan. Mari kita lanjut belajar. Nah adik-adik, sebelum kita belajar seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Nah, artinya adalah, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang soleh. Mari kita lanjut belajar. Nah adik-adik, kita akan belajar pengurangan. Kali ini kita akan belajar mengenai cerita pengurangan. Ayo baca teks di bawah ini. Bermain tutup mata. Nah, ada 6 anak sedang bermain bersama. Mereka bermain tutup mata. Tetapi Adi dan Nisa harus pulang. Sekarang tersisa Ara, Intan, Farid, dan Safa. Mereka kembali bermain mengikuti aturan. Nah, apakah jumlah anaknya menjadi lebih sedikit? Berapa ya jumlahnya sekarang? Mari kita kerjakan berdasarkan cerita pengurangan yang ada. Nah adik-adik, tadi awalnya ada 6 orang anak bermain tutup mata. Kita hitung dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi awalnya ada 6 anak sedang bermain tutup mata. Nah, kemudian sebanyak 2 anak pulang. Yakni ini 2 anak yang pulang. 1, 2. Sekarang tinggal 4 anak yang bermain. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ada 4 anak yang tinggal bermain dan 2 anak pulang. Nah, operasi pengurangannya adalah sebagai berikut. Berarti kita tuliskan angka pertama sebagai jumlah seluruh anak yang bermain pada awalnya. Yakni pada awalnya ada 6 anak. Kemudian dikurangi dengan jumlah anak yang pulang. Jumlah anak yang pulang ada sebanyak 2 orang. 1, 2. Jadi 6 dikurangi 2. Sama dengan berarti sisa anak yang masih bermain. Nah, sisa anak yang masih bermain ada 4 anak. Berarti kita tuliskan angka 4. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, ini merupakan bentuk operasi pengurangan dari cerita yang tadi. Nah, adik-adik perlu ketahui ini merupakan simbol pengurangan. Nah, berarti pengurangan artinya jumlahnya berkurang. Tadinya ada 6 anak, sekarang hanya tinggal 4 anak. Karena 2 anaknya pulang dan tidak ikut bermain. Adik-adik sudah paham mengenai cerita pengurangan? Mari coba kita lihat di latihan berikutnya. Nah, ayo baca teks berikut ini. Nah, Ibu memiliki 6 kue. Adi memakan 1 kue. Sisa kue ibu sebanyak 5 kue. Bagaimana ya operasi pengurangannya? Nah adik-adik, coba kita hitung dulu. Kue yang ada di piring 1, 2, 3, 4, 5. Dan 1 kue yang dipegang Andi.
Jadi semuanya ibu memiliki 6 kue. Namun, Andi mengambilnya 1 untuk dimakan. Berarti sisa kuenya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Bagaimana ya kita menuliskan operasi pengurangannya? Kita tuliskan terlebih dahulu seluruh kue yang dimiliki ibu. Seluruh kue yang dimiliki ibu ada 6. Berarti kita tulis 6. Kemudian dikurangi dengan kue yang dimakan Andi. Andi memakan 1 kue. Nah, ini di tangan Andi ada kue. Kuenya sebanyak 1 buah. Berarti 6 dikurangi 1. Nah, 6 dikurangi 1 sama dengan berarti sisa kue yang masih ada. Sisa kue yang masih ada yakni 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Ini merupakan bentuk operasi pengurangan dari cerita pengurangan di atas. Bagaimana? Sudah paham adik-adik? Coba kita lihat ke slide berikutnya. Nah, mari kita baca kembali teks berikut ini. Awalnya ada 3 orang dalam mobil. Semua orang turun dari mobil. Sekarang tidak ada orang dalam mobil. Operasi pengurangannya adalah sebagai berikut. Nah, adik-adik, semua orang ini yang ada pada gambar pada awalnya ada di dalam mobil. Kemudian mereka semua turun dari mobil, yakni sebanyak 3 orang. 1, 2, 3, karena semuanya turun. Berarti pada awalnya ada 3 orang anak ini ada di dalam mobil. Maka kita tuliskan terlebih dahulu angka 3. Kemudian dikurangi dengan jumlah orang yang turun. Karena semuanya turun berarti kita kurangi dengan jumlah awalnya. Jumlah awalnya adalah 3. Berarti 3 dikurangi 3. Berapa ya 3 dikurangi 3? Maka 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Karena dikatakan di sini tidak ada orang lagi dalam mobil. Nah, sehingga hasilnya 0. Berarti 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Ini merupakan bentuk operasi pengurangan dari cerita pengurangan di atas. Mari kita lihat ke latihan berikutnya. Nah, awalnya ada 7 kelereng. Kita hitung dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada 2 kelereng di tangan. 6, 7. Berarti ada 7. Adi mengambil 2 kelereng. Nah, 2 kelereng yang diambil yakni 2 kelereng yang ada di tangan. Ada kelereng biru dan kelereng merah. 1, 2. Sekarang ada berapa kelereng ya sisanya? Sisa kelerengnya ada berarti kelereng yang ada di lantai. Kita hitung dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti sekarang ada 5 kelereng. Nah, operasi pengurangannya bisa kita tuliskan sebagai berikut. Kita tulis dulu jumlah seluruh kelereng yang ada pada awalnya, yakni 7 kelereng. Kemudian dikurangi dengan jumlah kelereng yang diambil. Jumlah kelereng yang diambil sebanyak 2 buah. Berarti 7 dikurangi 2. Sama dengan berapa ya? Sama dengan sisa kelereng yang ada, yakni 5. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Nah, ini merupakan bentuk operasi pengurangannya. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Mari kita lihat ke latihan berikutnya. Nah, awalnya ada 6 kupu-kupu di bunga. Kemudian 2 kupu-kupu terbang. Sekarang ada berapa kupu-kupu ya yang ada di bunga? Kita hitung dulu semua kupu-kupu yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kupu-kupu yang ada pada gambar ini ada 6. Kemudian terbang 2. Nah, ini merupakan kupu-kupu yang terbang. Ada 2. Berarti sisa kupu-kupu yang ada di bunga yakni ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, sekarang ada 4 kupu-kupu di bunga. Jika kita tuliskan operasi pengurangannya, maka bisa kita tuliskan sebagai berikut. Yakni kita tuliskan jumlah seluruh kupu-kupu yang ada pada gambar ini. Yakni awalnya ada 6 kupu-kupu. Kita tuliskan angka 6.
kemudian dikurangi dengan jumlah kupu-kupu yang terbang. Jumlah kupu-kupu yang terbang ada sebanyak 2 kupu-kupu. Nah, 6 dikurangi 2 sama dengan berapa ya? 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Sehingga ada 4 kupu-kupu yang masih hinggap pada bunga. Ini merupakan bentuk operasi pengurangannya. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Bagaimana? Sudah paham adik-adik? Semoga adik-adik bisa memahaminya ya, dan bisa menuliskan operasi pengurangan dari cerita pengurangan. Nah, ada 6 anak bermain. Kita bisa lihat pada gambar, ada 6 anak yang bermain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari 6 anak itu ada 3 anak laki-laki. Kita hitung dulu yuk anak laki-lakinya. 1, 2, 3. Nah, ada 3 anak laki-laki. Berarti sisanya berapa anak perempuan ya? Kita hitung yang anak perempuan, yakni 1, 2, 3. Jadi sisanya ada 3 anak perempuan. Bagaimana ya jika kita tuliskan ke dalam operasi pengurangan? Operasi pengurangannya adalah sebagai berikut. Kita tuliskan terlebih dahulu jumlah seluruh anak yang bermain, yakni ada 6 anak. Kemudian dikurangi dengan jumlah anak laki-laki. Nah, jumlah anak laki-lakinya ada 3, berarti 6 dikurangi 3. 6 dikurangi 3 sama dengan berarti sisanya adalah anak perempuan. Nah, sisanya ada 3, jadi 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, ini merupakan bentuk dari operasi pengurangan dari cerita pengurangan di atas. Nah, selanjutnya kita akan belajar bermain game cerita pengurangan. Adik-adik siap bermain game? Mari kita bermain bersama-sama. Nah, nomor 1. Manakah operasi pengurangan yang tepat berdasarkan cerita di bawah ini? Kira-kira yang mana ya? Kita baca dulu yuk cerita pengurangannya. Ibu membeli 6 buah tomat. Ibu memberikan 2 tomat kepada Ani. Sekarang ada 4 sisa tomat yang dimiliki ibu. Berarti berapa ya? Atau bagaimana ya operasi pengurangannya? Adik-adik jawab. A. 6 kurangi 2 sama dengan 4. Atau B. 6 kurangi 3 sama dengan 3. Kira-kira jawaban yang tepat yang A atau yang B ya? Silahkan adik-adik jawab. Jawaban yang tepat ternyata yang A. Betul ya adik-adik. Pertama, ibu membeli 6 buah tomat. Kemudian dikurangi dengan 2 karena ibu memberikan 2 tomat kepada Ani. Dan sisanya ada 4 buah tomat. Jadi operasi pengurangannya 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, manakah operasi pengurangan yang tepat berdasarkan cerita di bawah ini? Nah, adik memiliki 4 kelereng. Adik memberikan 3 kelereng kepada Budi. Sekarang sisa kelereng adik adalah berapa ya? Nah, adik memiliki 4 kelereng. Kemudian memberikan 3 kepada Budi. Sisanya berapa ya? A3, B1. Silahkan adik-adik pilih. Nah adik-adik, ternyata jawaban yang tepat adalah 1, yang B. Betul ya adik-adik, karena berarti operasi pengurangannya yakni 4 dikurangi 3. Berarti 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jawabannya yang B. Coba adik-adik betul tidak jawabannya? Ayo kita coba ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Manakah operasi pengurangan yang tepat berdasarkan gambar di bawah ini? Nah, ini ada buah apa ya? Buah apel. Kita sebut dengan buah apel. Buah apel yang utuh, kemudian buah apel yang dimakan bulat. Kira-kira operasi pengurangan yang tepat yang mana ya? A. 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Atau B. 7 dikurangi 2 sama dengan 5.
Kira-kira yang mana ya jawabannya? Nah adik-adik, jawaban yang tepat adalah yang A. 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Kenapa ya jawabannya yang ini? Berarti pertama-tama kita hitung dulu jumlah seluruh apel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 buah apel. Kemudian dikurangi dengan buah apel yang dimakan ular. Yakni ada 1, 2, ada 2. Jadi 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Jadi ada sisa 7 buah apel yang masih utuh. Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul ya adik-adik, ada 7 buah apel yang masih utuh. Jadi jawabannya yang A. 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Kita ke soal nomor 4. Manakah operasi pengurangan yang tepat berdasarkan gambar di bawah ini? Kira-kira operasi pengurangan yang tepat yang mana ya? Adik-adik bisa hitung seperti yang tadi. Ada sekumpulan bebek, kemudian ada beberapa bebek yang pergi. Kira-kira operasi pengurangan yang tepat yang mana ya? A. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Atau B. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Nah adik-adik, ternyata jawaban yang tepat adalah yang A. Seperti biasa, pertama-tama kita hitung dulu seluruh bebek yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bebek pada gambar. Kemudian dikurangi dengan jumlah bebek yang pergi. Jumlah bebek yang pergi ada 1, 2. Jadi 8 dikurangi 2. Nah 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Jadi ada 6 sisa bebek yang tidak pergi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya adik-adik? Jadi sisanya adalah 6. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Coba kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 5. Manakah operasi pengurangan yang tepat berdasarkan gambar di bawah ini? Nah, coba kita hitung seperti pada awal tadi. Kita hitung dulu seluruh telur yang ada. Kemudian kita hitung telur yang pecah. Nanti kita tuliskan ke dalam bentuk operasi pengurangan. Jawabannya apakah yang A atau yang B? Yang A 9 kurangi 4 sama dengan 6. Atau yang B 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Silahkan adik-adik jawab terlebih dahulu. Ternyata jawaban yang tepat adalah yang B. Mari kita hitung bersama-sama. Kita hitung seluruh telur yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 telur. Kemudian dikurangi dengan telur yang pecah. Telur yang pecah ada sebanyak 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti 9 dikurangi 4. Nah, 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Jadi masih ada 5 sisa telur yang masih utuh. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, jadi operasi pengurangan yang tepat adalah 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Nah, ini merupakan soal terakhir pada game kali ini. Semoga adik-adik suka dengan gamenya dan adik-adik bisa lebih memahami mengenai cerita pengurangan. Nah adik-adik, demikian pula video pembelajaran kali ini mengenai cerita pengurangan. Semoga adik-adik suka dan bisa memahaminya ya. Setelah belajar, kita akan berdoa kembali. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Artinya adalah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya,
dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan, sehingga kami dapat menjauhinya. Amin. Semoga kita semua menjadi orang yang selalu diberikan petunjuk dalam mengikuti kebenaran dan juga dijauhkan dari segala kejelekan. Amin ya robbal alamin. Nah adik-adik, demikianlah video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang lebih baik dan dapat memberikan video-video pembelajaran yang bermanfaat. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.